Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal fokus ke satu sosok yang, wah menarik banget dari materi Anda, The Art of Seduction. Sosok Siren. Ya, Misi kita sekarang ini kita bongkar deh apa sih intinya, kekuatannya, sama cara mainnya sosok misterius ini. Langsung dari sumbernya ya. tepat sekali. Nah, menurut sumber ini ya, Siren itu digambarkan punya energi seksual yang kuat. Tapi yang penting, dia tuh ahli banget memainkannya. Oh, jadi bukan cuma punya, tapi ahli menggunakannya ya? Betul. Pesonanya itu bukan cuma soal tampang, tapi lebih ke aura. Misterius gitu. Dia sering tampil kayak fantasi, mungkin kayak Dewi, tapi dia jaga jarak. Secara strategis, tujuannya, ini ditekankan di teks, seringkali bukan cuma ketertarikan fisik aja, tapi lebih ke kendali. Oke, kendali ya. Sumber Anda juga nyinggung soal sejarah kan? Ada nama-nama kayak Cleopatra, Helen dari Troya. Iya, bahkan Hapsisi dari Tiongkok kuno disebut juga. Nah, mereka ini katanya pakai seduksi itu kayak senjata ya. Terutama pas pilihan kekuatan lain, fisik atau sosial, terbatas buat perempuan waktu itu. Persis, ada kutipan bagus di situ, tentang bagaimana mereka mengganti kekuatan dengan keahlian. Jadi, kesenangan itu jadi alat pengaruh. Ini bukan pasif loh, tapi aktif, keahlian. Wah, menarik. Oke, mari kita bedah nih taktik intinya Siren menurut materi Anda. Pertama apa nih? Yang paling kelihatan mungkin ya, daya tarik visual. Tapi, sumber ini negasin. Ini bukan sekedar dandan cantik aja. Oh iya, terus gimana? Ini lebih ke menciptakan ilusi, citra yang memukau, hampir supernatural gitu. Wow. Teksnya ngutip Baudelaire, katanya, wanita itu harus menakjubkan dan menyihir. Jadi kayak idola yang menghias diri. Bukan pamer terang-terangan ya, tapi kayak kilasan-kilasan menggoda gitu. Sengaja dirancang buat bakar imajinasi target. Ini langkah psikologis awal. Jadi lebih ke efeknya ya, bukan cantiknya itu sendiri. Terus, ada lagi soal suara dan kehadiran. Nah, itu juga penting. Disebut tuh suara Cleopatra yang katanya memesona banget. Atau nyanyian siren di mitologi Yunani yang nggak bisa ditolak itu. Jadi bukan cuma kata-katanya, tapi cara dia hadir dan bersuara itu udah bikin suasana beda gitu ya. Persis. Sumber ini bilang kayak menciptakan mantra. Kehadirannya aja udah memikat, suaranya memperdalam itu. Narik target makin jauh ke dalam pengaruhnya. Tapi ini baru kulitnya loh. Wah, ada lagi. Ada yang lebih dalam. Permainan psikologis. Nah, di sini inti kekuatannya Siren, menurut sumber ini. Mereka tuh nggak jual seks doang, tapi jual fantasi. Fantasi. Maksudnya gimana tuh? Gini, teksnya jelasin, kalau Siren itu jago banget narik target, biasanya pria, masuk ke dunia feminin versi mereka. Dunia mewah, senang-senang, detail indah. Oh, kayak menjauhkan dari urusan cowok gitu ya. Kayak politik, perang. Sepet. Contoh klasiknya ya Cleopatra sama Caesar atau Anthony. Kuncinya, bikin target merasa dia sendiri yang pengen dan ngejar fantasi itu. Bukan ngerasa dimanipulasi. Seolah-olah masuk dunia Siren itu pelarian idaman mereka. Wah, cerdik banget. Jadi dibikin ngerasa itu idenya sendiri ya. Oke. Dan yang kayaknya krusial banget nih dari bacaan Anda, taktik tarik ulur. Push-pull. Gimana tuh cara kerjanya? Ini kuat banget. Jadi setelah berhasil narik perhatian target pakai pesona awal, si Siren ini bisa tiba-tiba jadi dingin, jaga jarak, bikin bingung, cemas. Dingin gimana? Kayak cuek gitu? Iya, cuek, menjaga jarak. Nah, perubahan mendadak ini, dari hangat jadi dingin, dekat jadi jauh, itu maksa target buat usaha lebih keras. Ngejar. Jadi biar makin penasaran dan ngejar terus ya? Betul, ini bikin target jadi lebih emosional, kurang rasional. Akhirnya, Lebih gampang dikendaliin. sumber Anda ngamatin, sering ada aura bahaya tipis gitu di sekitar Siren. Dan ternyata, itu menggoda banget. Kok bisa ya? Teksnya bilang ini bukan cuma soal nyari seneng aja, tapi juga sensasi tegangnya itu loh. Mendekati sesuatu yang mungkin agak terlarang, susah digapai, atau bahkan berpotensi bahaya. Ada daya tarik tersendiri buat naklukin sesuatu yang berbahaya atau eksklusif gitu. Masuk akal juga sih.
Teks ini juga nyebut siren sebagai fantasi yang jadi hidup. Contohnya kayak Tulia d'Aragona di Renaissance yang gaya-gayaan Dewi Yunani. Iya, mewujudkan fantasi populer zaman itu. Bahkan gaya jalannya Marilyn Monroe disebut juga kan? Yang katanya campuran polos tapi seksi itu. Itu katanya diciptakan, bukan bawaan lahir. Nah, disinilah relevansinya buat Anda. Prinsip-prinsip ini semua, akarnya tuh di psikologi. Kata sumber ini ya, ini soal mainin imajinasi target, jago bikin jarak, dan kehadiran yang pas, pakai sinyal ambigu. Intinya, bikin orang pengen banget ngejar dan ngerasa keinginan itu murni dari diri mereka sendiri. Teks ini ulang-ulang bilang, ini permainan psikologi, bukan kontes kecantikan. Dan karena ini psikologi, ini skill, bisa dipelajari. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, siren menurut sumber Anda itu master psikologi. Dia pakai kombinasi daya pikat visual, auditori, terus manipulasi psikologis lewat fantasi, jarak, tarik ulur, plus sedikit bahaya. Tujuannya biar target ngejar terus sampai kadang lupa diri. Saya jadi ingat kutipan kuncinya, seduction is a game of psychology, not beauty. Look at the world differently, through the eyes of a seducer. Betul? Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan. Kalau sumber ini benar, kekuatan siren itu bukan cantik fisik, tapi psikologi yang bisa dilatih. Ini kan menarik ya? Gimana tuh? Coba deh perhatikan. Sejauh mana sih dinamika yang kita bahas tadi kayak bikin daya pikat lewat jarak, pakai ambiguitas, wujudin fantasi Anda lihat dipakai, atau muncul dalam interaksi sosial sehari-hari. Atau bahkan di media apa pemasaran sekarang. Gimana efek siren ini mungkin dalam bentuk lebih halus ya, muncul di luar hubungan personal yang dibahas teks ini? Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin.